Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sampai mana? Sekarang warau atilam ya. Oh, Asy-Syabihat wal Isyrur. Bukan sudah selesai? Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari bahwasanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda Rasulullah, tarkud dunya amaru min as-sibri, meninggalkan dunia itu lebih baik daripada buah judam. Buah judam ini adalah buah yang sangat baik. Kalau diibaratkan di Indonesia, asyibri ini tumbuh-tumbuhan apa? Lidah buaya. Lidah buaya pahit, lidah buaya. Pernah nyoba lidah buaya? Pernah. Pahit. Pahit. Meninggalkan dunia ini lebih baik daripada buah lidah buaya. Sabar apa ya? Di lidah buaya itu ada aloy namanya. Sangat pahit aloy. Sampai dikatakan madu itu susah untuk menetralisir pahitnya, saking pahit. Dan meninggalkan dunia itu artinya meninggalkan bukan tidak kerja. Meninggalkan di sini artinya kita tetap kerja, tapi jangan menggantungkan hidup kita pada dunia. Kita hanya mengambil manfaat saja daripada dunia, sekedar apa yang kita butuhkan untuk kehidupan kita, untuk anak-anak kita biar layak, sopan, pakai baju yang baik. Tidak terlalu mencintai dunia sehingga kita terlalu kehidupan selama kita hidup lebih fokus kepada dunia dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan dunia ini bukan tidak bekerja, tapi kita jangan menggantungkan kepada dunia, tapi yang perlu kita menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah. Karena kadang orang kalau bersangkutan dengan perut, nah ini yang kemudian jangankan yang halal, yang haram diambil, yang haram diterabas oleh orang-orang. Karena kalau urusan masalah perut, makanya pahit sekali meninggalkan dunia karena tidak tergantungan kita kepada dunia. Wa asyaddu min haqqi suyufi fi sabilillah, dan lebih berat daripada menghancurkan pedang ketika di dalam perang di jalan Allah. Meninggalkan dunia itu susah sekali, sampai diibaratkan saking susahnya ketika di dalam peperangan menghancurkan pedang musuh itu masih lebih berat kita meninggalkan dunia. Tidak menggantungkan posisi kita kepada dunia. Jadi tetap dunia tetap kita butuhkan, tapi di dalam dunia kita tetap melibatkan yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala yatrukuha ahadun, dan seseorang tidak akan meninggalkan dunia illa a'tahu Allahu misla ma yu'ti
kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia ma mithla ma yu'ti syuhada'a, sebagaimana seumpama apa yang diberikan kepada para syuhada. Saking beratnya kepada orang yang tidak suka dunia, lebih mementingkan akhirat. Karena apapun yang sifatnya dunia kemudian diniatkan akhirat, bukan dunia lagi. Perempuan urusan dunia, tapi ketika kita bismillah menikahi dia dengan halal, itu menjadi urusan akhirat. Kerja di pabrik urusan dunia, tapi bismillah cari nafkah ya Allah, karena Engkau perintahkan untuk membiayai anak-anak, membiayai istri, menafkahi anak-anak, menafkahi istri sesuai dengan apa perintahmu dan perintah syariatmu. Itu sudah masuk kepada perkara akhirat, walaupun sebenarnya itu yang dikerjakan adalah urusan dunia. Yang membedakan adalah niat tadi. Sehingga karena memang benar orang itu kadang kalau nggak bekerja seakan-akan wah saya nggak bisa makan. Padahal di dalam tauhid lama sekali kita pernah belajar, batu yang tidak punya akal, batu yang tidak punya pikiran saja, ulat yang ada di dalam batu, ada ulat dalam batu, tidak bisa bekerja, tidak lamar pekerjaan pula, tapi Allah Subhanahu wa taala masih mencukupkan dia dengan rezeki. Tapi manusia kadang sesama saudara rebutan hal-hal yang remeh-temeh masalah dunia, sampai saudara satu dengan saudara lain bertengkar, bentrok. Urusannya apa? Urusan dunia. Sayang sekali. Ternyata dunianya nggak dibawa mati, yang dibawa mati adalah saudara yang bisa menyaksikan waktu hidupnya dengan baik. Kadang kita ini memang terlalu didikte oleh dunia, Pak. Kita tidak mau didekati sama Allah kadang. Contoh, sama tetangga, sama saudara, sama tamu. Biasanya sering kita itu berpikir dalam benak kita akan melakukan kebaikan kepada dia kalau dia melakukan kebaikan kepada kita. Si A nggak baik, nggak usahlah disapa-sapa. Ada orang ngantar makanan ke rumahnya, ke rumah jenengan balas. Kenapa? Dia baik, sedangkan yang satunya nggak diantarin karena nggak pernah nganterin makanan. Padahal kalau ngikutin diktenya Allah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Ada yang falyukrim azab. Barang siapa yang mengaku dirinya iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, muliakan tetangganya. Ini diktekan Allah, tapi setelah nyampe ke manusia malah mau didikte oleh manusia dunia lainnya. Kalau dia tidak baik sama saya ogah baik sama dia. Kebalik, seharusnya kita mau didikte Allah ketimbang didikte manusia. Harusnya dia baik atau tidak, yang penting Allah memerintahkan falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Mau dia baik atau tidak, yang penting saya melaksanakan perintahnya Allah, saya beriman, saya harus baik sama tetangga. Tapi nyatanya di lapangan, saya yakin bukan di sini, di luar sana, manusia insya Allah tetangga satu sama lain sama saja. Enggak, maksudnya sama-sama baik. Insya Allah saling baik. Tidak. Ini takut salah persepsi. Sama-sama baik. Jadi tidak pernah pilih-pilih tetangga yang nganterin makanan ke rumah atau tidak. Semua disapa, semua diucapkan salam, semua dilindungi atas nama Allah. Jangan mau kita didekati oleh dunia, didekati oleh hawa nafsu. Mari kita satukan visi kita, mau didekati Allah saja. Terus wa tarkuha qillatul akli wasyaqi wa bu'dus sana'i minan nas.
Bagaimana cara kita meninggalkan dunia? Susah ini Pak katanya. Pertama adalah adapun meninggalkan dunia itu qillatul akli dengan cara sedikit makan. Makan sedikit. Kalau kita di syariat apa? Makan setelah lapar berhenti sebelum kenyang. Ya, sebelum kenyang berhenti. Atau setelah kenyang banget. Wasyabuhi dan sedikit kenyang. Sedikit makan, qillatul akli, sedikit makan sedikit saja. Saya mau sedikit Pak Ustaz, tapi sedikit kali banyak. Ya nggak apa-apa Pak, sedikit kali banyak. Ketimbang langsung sampai ngantuk. Bukan berarti yang tidur hari ini ngantuk gara-gara banyak makan, tidak. Saya yakin karena capek, tapi alhamdulillah nggak ada yang ngantuk. Jadi sedikit makan, sedikit kenyang. Makanya di dalam usus kita itu Pak, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas, untuk udara. Jangan sampai diisi sama makanan sama minuman semua, sehingga udaranya nggak kebagian. Akhirnya karena kekenyangan ngantuk. Karena ngantuk nggak kerasa, karena mata ini kan yang ngikat dubur kita, dubur kita itu yang selagi melek kita bisa nahan ngantuk itu. Tapi kalau sudah banyak makan, nafasnya udaranya sudah nggak dikasih tempat, walaupun melek sudah nggak bisa nahan sama kentut itu. Kenapa? Sudah tidak teratur di dalam memanajemen isi perut. Udaranya sampai seharusnya sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Akhirnya diisi makanan semua, diisi minuman semua. Akhirnya udaranya habis sampai nggak bisa nafas. Kemudian wadu'u sanai, dan tidak suka pujian minan nas dari manusia. Nggak suka pujian. Kita dalam berislam itu Pak, mau dalam keadaan apapun jangan mengharapkan pujian. Terlepas mereka puji ya lewat saja, lewat kuping kanan, keluar kuping kiri dia puji, bukan nambah kita tinggi. Mereka ngina kita pun bukan berarti kita tambah rendah. Ini biasa saja. Melakukan apapun itu jangan sampai dilandaskan karena pujian. Habis kita nanti susah. Ketika nggak ada orang puji, kecewa, nggak akan semangat. Makanya para pengurus-pengurus ini niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya karena pujian. Kadang orang yang muji jenengan itu di hadapannya muji, tapi di luar kadang berbicara. Si A begini, si B begini, di depannya kamu pilih baik. Jangan harapkan itu. Mereka muji ya alhamdulillah, sebagai bentuk semangat kita tambah mengabdi kita di jalan Allah, di dalam rumahnya Allah terus begitu. Jangan sampai suka, apalagi sampai berharap. Kok saya nggak dipuji, padahal saya sudah semangat mengurusi dan sebagainya. Biarlah yang muji kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya kadang pujian manusia bahaya, muji kita ada di puncak, kita didorong ke jurang, kadang begitu. Dan banyak kejadian itu. Fa innahu, maka sesungguhnya ia man ahabba sana'a minan nasi ahabba dunya wa na'imaha. Fa innahu, maka sesungguhnya man ahabba sana'a, orang yang suka sama pujian, minan nasi dari manusia, ahabba dunya wa na'imaha, bisa dipastikan ia cinta dunia dan cinta kenikmatan dunia. Apa yang kita pelajari bukan untuk orang lain Pak, telaah untuk kita. Apakah hari ini saya masih suka menerima pujian dari orang lain? Apakah bukan kemudian kita pelajari si itu memang suka puji, apa dia suka kalau dipuji dia? Enggak
usah apa yang kita pelajarin telaah sebagai evaluasi kepada diri kita sendiri. Tidak perlu menelaah orang lain, kekurangan orang lain, biarlah mereka yang menelaah kita. Telaah apakah kita dalam melakukan sesuatu nilai ibadah ini karena ingin dipuji atau tidak. Kalau ingin dipuji, kita perbaiki. Tapi insyaallah enggak ada di sini. Sabar sekali, anak-anak muter. Satunya selawatan tadi saya lihat, habis satunya udah bosan dipindah, satunya bosan lagi pindah. Enggak tahu sudah berapa selawat yang dibaca tadi dengan berbeda-beda bacaan. Ada dengan selawat ganti-gantian, ada yang seperti itu. Terus, jadi orang yang suka sama pujian itu dipastikan dia suka sama apapun bentuk dunia dan kenikmatannya. Dia sudah tidak lagi tujuan utamanya adalah Allah, tapi tujuan adalah dunia. Kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup itu bukan untuk makan, tapi makan untuk hidup. Jadi kita itu diciptakan bukan untuk makan. Hanya kita untuk hidup harus makan. Artinya kita makan itu hanya untuk bertahan hidup. Tapi tujuan kita hidup itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man sarrahu an-na'im wa man sarrahu an-na'imu kullu na'im. Barang siapa yang ingin menyenangkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan daripada setiap kenikmatan, yakni kenikmatan dari tiap-tiap kenikmatan, orang kalau mau dirinya mendapatkan kenikmatan, falyada'id dunya wa thana'a minan nas. Kalau panjenengan ingin merasakan senangnya nikmat, alhamdulillah. Kalau panjenengan ingin disenangi oleh kenikmatan-kenikmatan, ingin mendapatkan kenikmatan pastinya, panjenengan itu jauhi yang namanya dunia, fokus kepada dunianya. Ingat, kita di dunia ini hanya untuk sedikit ngambil manfaat. Urusan dunia ini hanya mengambil manfaat untuk bertahan hidup. Selebihnya kita sedekahkan ke Masjid Al-Muttaqin, sedekahkan kepada orang-orang. Ya pastinya sebelum itu kita cukupi dulu keluarga kita dulu terus. Artinya bukan kemudian, karena kita lihat begini, banyak orang tua mensekolahkan anaknya, dia taruh ke tempat sekolah yang bagus. Apa tujuannya? Tujuannya biar bisa kerja ke sana, kerja ke sini, kerja ke. Ternyata setelah 10 tahun kemudian, ternyata tidak diterima dari sana, dari sini, dari kecewa. Karena tujuannya bukanlah menghilangkan kebodohan, tujuannya bukan karena mengikuti perintahnya Allah di dalam menuntut ilmu. Akhirnya apa? Kecewa. Kenapa anaknya nggak keterima di sana, nggak terima di situ, yang sudah menjadi angan-angan tujuan pada awal dia disekolahkan. Tapi kalau tujuannya karena Allah, ya Allah saya sekolahkan anak saya di tempat bagus itu karena saya ingin memuliakan ilmu lewat itu. Saya ingin anak-anak saya nanti tidak bodoh, mengikuti syariatmu terus seperti itu. Akhirnya apa? Nanti ketika dia nanti Pak, anak-anak kita kirim untuk kerja enggak diterima pun kita enggak akan sakit hati. Karena tujuannya adalah bukan masalah kerjaan, tapi mereka hilangnya kebodohan dari masing-masing itu. Alhamdulillah.
Apalagi nanti kita sampai memiliki harapan, saya mau sekolahkan anak kita biar bisa kerja dan membiayai hidup saya nanti setelah tua. Ini kan apa-apa. Potensi kecewa nanti ketika anak jenengan tidak bisa membiayai jenengan, misal saya bolehin kamu, akhirnya tidak baik. Karena tujuannya bukan tujuan akhir. Coba tujuankan Allah. Ini Bapak. Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan pilihan oleh Allah di dalam kitab Ihya Ulumuddin bab ilmu awal. Nabi Sulaiman itu diberikan tawaran ilmu, diberikan tawaran jabatan, diberikan tawaran harta. Tapi Nabi Sulaiman itu tolak. Yang namanya harta dia tolak, yang namanya jabatan dia tolak. Apa yang diambil ilmu. Tapi nyatanya ketika tujuan ilmu yang diambil oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, ilmu didapat, jabatan didapat, kaya didapat. Nabi Sulaiman sampai nanti ini Allah Subhanahu wa taala akan berhujjah menggunakan di akhirat nanti bagi orang-orang kaya. Yang orang-orang kaya yang dekat dengan al-muttaqin harus waspada. Allah di akhirat nanti akan berhujjah kepada orang-orang kaya ketika tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hujjahnya? Nabi Sulaiman kaya tidak ada tandingannya sampai sekarang. Megah dalam ceritanya itu ya, kerajaannya dalam sekedipan mata bisa mindah-mindah sana semestanya, mau yang manapun mau ya. Nabi Sulaiman kaya tapi tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Ini akan dihujahkan kepada orang-orang kaya nanti. Jangan sampai karena kita kaya, ya Allah saya banyak harta, saya kalau sampai ke masjid nanti saya bingung di belakang nggak ada yang jaga harta saya, nanti takut ada maling, takut ada apa. Hujah di dalam keadaan Nabi Sulaiman tidak pernah takut, itu tetap ibadah kepada Allah, tidak meninggalkan itu. Harta kita jaga Pak, tapi kalau sholat yang akan menjaga kita, khususnya nanti di akhirat. Di masjid kita datang, masjid yang akan datang yang akan menjaga kita Pak. Orang mukmin Pak, bentengnya orang mukmin itu ada 3. Bentengnya orang mukmin dari serangan-serangan setan itu ada 3. Di antaranya adalah masjid. Kalau orang-orang itu sudah tidak betah di masjid, berarti sudah dia tidak masuk ke benteng Allah Subhanahu wa taala. Ini mumpung hari ini kita Allah berikan masih kesempatan hidup, jangan sampai nyesal. Kalau nyesal kau sudah nyampe ke akhirat, masuk ke liang lahat itu percuma. Kalla kata Allah, sekali-kali tidak. Ketika engkau dihidupkan kembali pun kamu akan berbuat yang sama. Makanya gunakan waktu kita, waktu luang kita. Enggak bisa masjid ke sini, enggak apa-apa berjemaah di rumah kalau memang betul-betul tidak ada kesempatan berjemaah dengan keluarga, ngaji. Ya ibadah, ya hanya bedanya saja tingkatan-tingkatan derajatnya saja. Tapi yang paling afdal ya bisa berjemaah ke masjid bersama-sama. Enggak bisa berselat lidah Pak kalau di akhirat. Mau selat lidah di mana? Mulut ditutup. Yang berbicara adalah tangan, yang berbicara adalah kaki. Ya. Semua akan menyaksikan apa yang telah kita perbuat. Nahzimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa yang mereka lakukan semua, mulut sudah ditutup, nggak bisa melihat lidah, nggak bisa. Kalau di dunia masih berbohong bisa saja. Saya sudah sholat, terserah urusan kau sholat tidak sholat itu urusan kau dengan Allah.
masjid hanya mengingatkan saja, tidak diterima ya enggak masalah. Karena ini adalah antara panjenengan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan masjid hanya memberikan fasilitas mengenalkan agama-agama. Terus wa rawa Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Jadi Ibnu Majah ini meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat niyatuhu al-akhirah." Barang siapa yang niatnya adalah akhirat. Tadi jualan niatnya, ya Allah, saya ingin mengikuti perintahmu untuk ikhtiar, ya Allah, bismillah. Untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, bismillah. Kerja berangkat, bismillah. Artinya melibatkan Allah terus. Akhirnya ini adalah jadi nilai akhirat. Kalau sudah niatnya akhirat, jama'allahu lahu samlahu, Allah akan mengumpulkan baginya syamlahu, urusan-urusan yang bercerai-berai itu. Yang ada urusan di sana bercerai-berai dikumpulkan oleh Allah, diberikan solusi. Kenapa? Niatnya karena Allah. Jadi bingung di sana, ditelepon. Dia nggak bingung karena dikumpulkan solusi-solusi yang Allah diberikan kepada dia. Makanya orang yang niat karena Allah tenang. Kenapa? Yakin Allah selalu ngawasi. Yakin kalau toh saya dalam keadaan diuji, yakin ini masih saya diuji ada Allah. Ingin tahu Pak? Walanabluwannakum. Nah, terus saja. Kita ini mau diuji karena ingin tahu sebesar mana saja orang-orang baik daripada hamba-hamba ini. Wa hasiban nasu ayyaqul amanna. Terus ayat Rabbul wala yuftanun. Ditinggalkan mereka yang mengatakan kami beriman. Kemudian mereka mengira akan apa? Kemudian mengira mereka akan ditinggalkan, tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah besar. Setiap orang yang mengatakan beriman pasti diuji. Pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tenang saja, kami jangan sudah tahu bahwa setiap orang yang beriman pasti diuji. Ingin tahu mana yang benar-benar mengatakan beriman sejati, atau hanya lewat misalnya saja mengatakan beriman tapi sejatinya dia munafik. Diuji Pak. Panjenengan kira ketika panjenengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, kata petunjuk hidayah. Siratal mustaqim, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dengan jalan yang telah sebagaimana jalan yang telah ditapaki orang-orang yang pernah Engkau berikan nikmat. Di antara orang-orang yang diberikan nikmat ya para nabi, para rasul. Apakah para nabi, para rasul senang Pak? Sampai perjuangan nabi dan rasul itu Pak dilempar dengan kotoran, dicaci maki sampai nyawanya Pak menjadi taruhan. Betapa banyak para nabi-nabi dulu sampai Bani Israel membunuh mereka. Perjuangan An'amta 'alaihim yang panjenengan minta sebagaimana jalan orang-orang itu bukan santai-santai. Artinya penuh ujian. Nabi Muhammad mulai kecil bapaknya abinya wafat. Mulai dia dalam kandungan lahirlah dia, kemudian ibunya wafat, pamannya wafat. Semua orang di sekelilingnya wafat. Bukan berarti dia senang. Nikmat itu tidak diukur dengan dunia. Nikmat itu masih mempertahankan Islam dan iman di dalam diri kita, itu adalah nikmat terbesar. Jadi ketika panjenengan ingin nikmat sebagaimana nikmat yang diberikan orang-orang terdahulu para nabi,
Bagi panjenengan yang sedang sakit, yang meninggalkan ibadah kepada Allah. Nabi Ayub sakit, ulah sampai diambil dari badannya, tapi tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau panjenengan niatnya karena akhir, Allah mengumpulkan itu urusan-urusan yang cerai-berai itu dikumpulkan dengan solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan di dalam hatinya berkecukupan. Memang panjenengan gajinya tidak besar, tapi merasa cukup, merasa senang kok. Saya nggak nyangka, sampai bilang begitu orang-orang kadang Pak kalau berkah hidupnya itu. Nggak nyangka Pak Ustaz, gaji saya segini, kalau dimatematikkan nggak cukup kehidupan saya Pak Ustaz. Tapi alhamdulillah, saya bisa menyekolahkan anak, bisa begini, bisa begini. Padahal begitu matematika, saya nggak cukup. Makanya kemudian di wilayah kasih itu kan banyak yang tidak disangka-sangka yang datangnya rezeki itu. Dan orang yang niatnya karena akhirat, hatinya itu akan merasa cukup, Pak. Tidak rakus, tidak tamak, karena sudah merasa cukup. Dan wa'atat dunya raghimata, dunia itu datang kepada dia dalam keadaan hina, enggak ada artinya, Pak. Tahu-tahu datang, tahu-tahu datang. Dia biasa saja. Ini kalau sudah diniatkan kalau dia akan dia dan akhirat. Karena memang kalau dia niatkan dunia, ya datang ya dunia. Kalau dia niatkan akhirat, dunia datang, akhirat datang. Ya cuma ya itu mesti diuji oleh Allah. Wa man kanat niyatuhu dunya, barang siapa niatnya karena dunia, karena jabatan, karena pujian, karena ingin dapat cewek cantik, karena ingin bisa dapat rumah banyak, ini urusan dunia, bukan lagi akhirat. Kecuali pengen rumah buat tahfidz, pengen rumah untuk yatim du'afa, pengen rumah untuk bisa anak-anak saya bisa beribadah, itu beda, Pak. Tapi kalau biar saya banyak hartanya, banyak, cabut nyawa jenengan, Pak. Bisa kepikiran nggak nyawa jenengan dicabut oleh Allah? Bulan kemarin kita mengatakan dalam syair bahwa mati itu datang al-maut ya'ti baghtatan. Mati itu datang tiba-tiba. Mati itu enggak janjian, tahu-tahu tiba. Jenengan udah ngumpulin tuh harta, naudzubillah, anak-anaknya yang rebutan sama saudara-saudaranya, bertengkar satu sama lain. Padahal dia masih hidupnya masih belum sempat sedekah jariah di masjid An-Nabawi, sehingga ketika sampai ke akhirat tidak ada yang bisa menyelamatkan kiriman pahala. Anaknya sudah tidak sempat lagi baca Fatihah, tidak sempat baca Yasin, tidak sempat baca Al-Kahfi. Kenapa? Anaknya sibuk ribut satu sama lain, ke pengadilan sana, ke pengadilan sana, ngurusin harta yang ditinggalkan. Itu selain itu kadang belum iddah, tahu-tahu sudah nikah lagi, Pak. Jenengan punya mobil banyak, ya, yang naik mobilnya siapa? Makanya mumpung uangnya banyak, sebanyak-banyak sedekah akhirat, investasi akhirat. Masjid An-Nabawi masih terbuka kan untuk investasi akhirat? Masih enggak nutup. Artinya panjenengan yang menyimak daripada ini, utamakan akhirat kehidupan kita ini dunia yang enggak lepas dari sekitar 60-70. Kalau punya harta, di situ mungkin ladang ibadah investasi akhirat kita. Dan harapannya selama masjid ini berjalan, terus mengalir pahala-pahala kepada ahli kubur. Wa man kana niyatud dunya, dan barang siapa niatnya karena dunia, fa'allahu alaihi amrahu, Allah akan mencerai-beraikan urusan dunia dia. Urusan dia
sudah kumpulkan, sudah planningnya matang. Tahun sekian saya begini, tahun sekian ini sudah matang. Kalau di deposito hasilnya segini-segini sudah matang saya. Tapi la amliku nafsi darra wa la nafsan illa yusha'i illa ma sya'allah. Bahwa kita ini Pak tidak bisa memberikan manfaat atau menolong kepada diri kita sendiri kecuali izin Allah Subhanahu. Tiba-tiba hancur bertambah, tiba-tiba akhirnya painin tidak ada perbetulan. Yang asalnya sudah dihitung matang, akhirnya tidak ada apa-apa. Farqallahu alaihi Allah cerai-beraikan yang sudah dia kumpulkan itu sudah payah karena niatnya karena dunia, dia cerai-beraikan sama istrinya, cerai sama ininya, anaknya berdoa. Naudzubillah. Makanya ayo niatkan semua karena Allah Subhanahu. Terus waja'ala faqruhu baina ainaihi, dan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Fakir itu bukan berarti kita tidak punya harta, tapi memang fakir secara bahasa. Hari ini kita tidak bisa makan, tidak punya pendapatan, itu disebut fakir. Tapi orang kaya juga bisa disebut fakir ketika apa yang Allah berikan kepada dia selalu merasa tidak cukup. Yang lain digaji 4 juta, dia digaji sampai 20 juta. Kok enggak ada asarnya, enggak ada bekasnya? Kok Ustaz, harta saya kayak lewat saja Pak Ustaz, padahal dia yang gajinya sekian, saya lihat dia bisa beli ini, beli itu. Ini ditelaah, dievaluasi. Jangan-jangan niatnya bukan karena akhirat, jangan-jangan karena hanya urusan dunia. Sehingga apa? Allah jadikan kefakiran merasa rakus, merasa kurang, padahal di antara perumahan yang paling besar gajinya merasa kurang, merasa fakir. Walam ya'ti minad dunya, dan dunia tidak datang kepadanya illa ma kutiba lahu, kecuali apa yang telah ditentukan, apa yang telah ditakdirkan, apa yang telah ditulis kepada dia. Jadi ya apa yang sudah ditentukan Allah itu saja dapat. Perihal bonus ini keberkahan semacamnya tidak dapat. Makanya yang kita harapkan adalah selain urusan-urusan dunia ini bisa menghidupi kita di dunia, tapi bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Kita sudah capek siang malam, setidaknya dunia yang kita habiskan tenaga ini nanti di akhirat bisa menyelamatkan. Ketika Allah membangkitkan manusia dalam keadaan muram, musam, panjenengan bangkit dalam keadaan bersinar wajahnya. Sudah ada? Sudah ada? Sudah. Mau diskusi atau nanti? Nanti aja. Sudah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.